Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa attabana bil Qur'anil karim wa addaba akhlaqana bis sunnatis sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Amma salli ba'd. alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'an fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, muatinanai, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di masjid ini dalam suasana memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita memperingati, setelah ceramah Isra Mi'raj ini, ada hal yang bisa kita ambil dari intisari uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang selalu kita lantunkan, mudah-mudahan mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ceramah ini tidak lama karena setelah sholat isya selesai, artinya paling 30 menit. Maka itu ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Itu sama tele-tele lah. Kita langsung saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah tidak lagi berada di zaman unta. Sekarang kita sudah berada di zaman Toyota dan Avanza. Artinya apa? Bahwa kita sudah hidup jauh dari zaman Rasulullah. Tatkala kita sudah jauh dari kehidupan zaman Rasulullah, tentu banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi akibat hasil pemikiran manusia. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan punya tujuan, dan sekarang kita hadir di masjid ini pun mempunyai tujuan. Nah, sekarang kita lihat dalam Al-Quran, apa tujuan Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada orang bilang, anak mahasiswa saya juga bilang, jemput sholat Pak. Nah, kita cek dalam Al-Quran, dalam surah Isra ayat 1 ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyakum min ayatina. Nah, dari ayat ini mungkin barangkali penceramah hafal kalau ini ayat. Nah, para ustaz ini sudah hafal.
dengan Ustaz Qori. Ustaz Rodi itu juga hafal, betul yang dibaca setiap acara Isra Mi'raj, hafal ayat itu. Nah kita lihat, subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi laila, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Kita tahu bahwa kata subhana dia adalah maf'ul mutlak. Kalau bahasa pesantren dahulu kan maf'ul mutlak. Dia kata, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa maha suci Allah, ingin menafikan bahwa Allah itu tidak kuasa. Asra bi'abdihi laila, yang telah menjalankan hambanya, siapa? Nabi Muhammad. Terus Laila ini dia adalah merupakan zorok zaman pada satu malam, yaitu tanggal 27 Rajab. Itu yang jumhur ulama. Najamuddin Al-Waiti dalam kitabnya Mi'rajul Rasulullah menjelaskan bahwa terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah sekarang itu ke Masjidil Aqsa. Di mana itu Masjidil Aqsa? Di Palestina, atau juga disebut Baitul Maqdis. Ya kan? Kalau orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Nah, Yerusalem ada. Kalau kita orang Islam Baitul Maqdis. Dalam Al-Quran Masjidil Aqsa. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan inilah yang menjadi pertanyaan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya, dia ditanya, Syekh, kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke tempat yang jauh? Kalau memang Rasulullah itu diangkat ke langit, mau jemput sholat, kenapa tidak dari Masjid Mekah saja langsung naik? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Ini kalau mahasiswa jawabnya repot juga. Nah, setelah baca kitabnya, setelah baca bukunya, baru tahu jawabannya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau adalah guru besar di Al-Azhar Kairo, barusan meninggal. Nah, Bapak-bapak, apa kata Syekh? Ketahuilah bahwa posisi Masjidil Aqsa itu dalam kalangan ilmu astronomi itu adalah merupakan posisi yang tepat kepada pintu langit. Ini kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wallahu a'lam. Pintu langit itu langit ini yang tahu yang mana? Apakah awan itu yang langit? Apakah bulan itu? Wallahu a'lam. Tepat di atas itulah menuju pintu langit. Sehingga Mi'raj, ya kan? Mi'raj ini, misalkan tanya Araja itu tanggung. Jadi dari Masjidil Aqsa itu dibelikan tangga, diulurkan tangga Mi'raj. Dari tangga itulah Rasulullah naik terus mengorbit, meninggalkan planet bumi, menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Langit ketujuh. Kalau tangga itu, kalau zaman konteks sekarang ini bisa dikatakan apa? Lift, eskalator. Begitu langsung naik ke lantai 12. Sama Mi'raj.
kemudian barakna haulahu, diberi berkah di sekeliling Masjidil Aqsa itu. Memang dari dulu itu kota Nabi. Masjidil Aqsa di sekitar Yerusalem atau Baitul Maqdis itu adalah kota Nabi. Itu yang menjadi perebutan 3 negara atau 3 agama, yakni Yahudi, Nasrani atau Kristen, dan Islam. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lalu di situ belum kelihatan apa yang menjadi tujuan perjalanan ini. Kan? Apa yang menjadi tujuan perjalanan ini? Nah, ada kelanjutan ayatnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian daripada ayat-ayat kami. Ya, bapak-bapak hadirin sekalian, nanti balik kita buka kembali Al-Qur'annya, ada kata-kata linuriyahu. Lamnya itu adalah menunjukkan lam ta'lil namanya. Dalam namu lam ta'lil. Lam ta'lil itu menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan ini. Beda dengan maf'ul li ajlih. Kalau maf'ul li ajlih itu menunjukkan sebab terjadinya. Linuriyahu lam ta'lil. Apa tujuannya? Linuriyahu, untuk kami perlihatkan apa yang dilihat oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan itu. Inilah yang kita uraikan. Dalam perjalanan itu, bapak-bapak hadirin sekalian, Nabi Muhammad banyak diperlihatkan dengan berbagai gambaran-gambaran. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan Nabi berjalan ini, agar Allah memperlihatkan kepada beliau bahwa Allah Maha Kuasa. Kenapa? Karena ketika itu Nabi dalam suasana duka, atau disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Ya Bu ya. Kenapa? Karena kematian orang tercinta, kematian mama, kematian istri, ini membuat Rasulullah dalam suka, dalam duka, sedih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kesedihan Rasulullah memuncak tatkala Siti Khadijah meninggal. Siti Khadijah adalah istri tercinta yang selalu mendampingi beliau. Siti Khadijah adalah wanita bangsawan kaya raya. Ketika nikah dengan Rasulullah, semua harta bendanya ia habiskan demi perjuangan Rasulullah, membeli senjata perjuangan Rasulullah, memberi makan orang yang susah, habis hartanya, sehingga membuat Khadijah itu jadi miskin bersama Rasulullah. Karena saking setianya itulah buat baginda Rasulullah dalam dunia. Sudah siap? Buku nampaknya bukan bisa goreng, bukan ya? Buku, saya pikir bisa goreng. Silakan. Yang sudah siap minumnya silakan. Pak, Nabi Muhammad itu ketika Khadijah menangis, ya Bu ya, menangis. Bu, ketika Khadijah meninggal, sedih kan? Menangis juga kan? Meleleh air mata. Sedih. Berarti kalau itu zaman sekarang, kalau kematian istri boleh menangis. Coba ya, boleh. Ibu juga kalau kematian suami boleh nangis, boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ada bapak-bapak begitu istri meninggal, kencang dia nangis. 2 bulan kemudian kawin
Bingung masyarakat. Ini tetangga yang meninggal dia udah kencang nangis. Bingung masyarakat. Lapan nanya kalau bapak-bapak, apa hal? Kau ni nangis kencangnya. Padahal bini tetangga itu yang meninggal. Apa kata dia jawabnya? Dah, dia enaklah bini yang cepat mati. Bini aku sampai kini dah mati-mati gitu. Rupanya lah